Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Oke ya, jadi saya jelaskan dulu materinya ya, nanti baru kita masuk ke yang e-learning kalaupun ada yang mau ditanyakan. Oke ya, judulnya jenis-jenis bank ya. Jadi materi ini materi yang kedua. Jadi di buku itu juga ada babnya bab yang kedua. Oke, judulnya jenis-jenis bank. Oke. Yang pertama, bank menurut fungsinya ya. Jadi ada bank umum atau komersial bank, kemudian ada BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Kalau bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Jadi prinsip perbankan itu ada yang konvensional, ada yang berprinsip syariah. Oke. Kemudian ada BPR. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Oke. Jadi terbatas ya kalau BPR. Nah, ya kan? Jadi simpanan, pinjaman saja ya. Jadi dia tidak seperti yang bank umum. Kalau bank umum kan transaksinya bisa lebih banyak ya. Sementara BPR tuh lebih sedikit dia. Oke. Ini saya kutip dari Undang-Undang nomor 10 ya tahun 1998 tentang perbankan. Oke, kemudian ada bank menurut kepemilikannya. Jadi ada bank milik pemerintah ya. Seperti yang kita ketahui ada BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri ya kan, atau BPD ya kan, pemerintah daerah itu namanya BPD ya. Kalau contoh di kita itu Bank Kalbar. Kemudian ada bank milik swasta nasional seperti BCA, Danamo, Niaga ya. Kira umum lah ya, di sekitar kita banyak kita jumpai kantor-kantor bank ya. Oke. Kemudian ada milik koperasi, Bukopin ya. Kemudian ada milik asing. Nah, jadi pemiliknya tidak dari dalam negeri ya, tapi dari luar negeri. Jadi misalkan kalau sini American Express Bank, ini ada Amerikannya kan. Berarti milik orang Amerika, Bank Amerika. Citibank itu juga ya dari luar. Hong Kong Bank, ini ada Hong Kong. Standard Charter Bank, ini Inggris ya, Inggris. Kalau Citi itu ada Citigroup, mungkin juga berkantor di Amerika. Oke, jadi kalau milik dalam negeri ada milik pemerintah, milik swasta nasional ataupun milik koperasi. Sementara dari luar negeri itu ada bank milik asing. Jadi ini bank menurut kepemilikannya. Kemudian menurut area operasional, jadi ada bank devisa, merupakan bank yang melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Biasanya ini bank untuk melayani yang ekspor impor. Jadi ya harus bank devisa itu kalau ekspor impor. Ya, karena sudah berhubungan dengan mata uang asing. Ya, kalau jual barang kan atau beli barang kan harus sudah menggunakan mata uang asing, dolar. Beli barang rupiah tuh tidak diterima karena dia bukan pembayaran yang untuk uang asing, tapi kalau sudah dalam dolar itu kan dalam bentuk uang asing. Nah, jadi bank yang diberi wewenang adalah yang bank yang sudah kategori bank devisa. Oke. Ya rata-rata bank umum umumnya bisa melaksanakan transaksi yang sifatnya mata uang asing, BNI, BRI ya kan, dan seterusnya. Ya kan. Kemudian ada bank non devisa, yaitu bank yang belum memiliki izin melaksanakan transaksi sebagai bank devisa atau melaksanakan transaksi ke luar negeri yang berhubungan dengan mata uang asing ya. Nah, jadi dia belum sampai ke sana, jadi belum ada izinnya. Oke, kemudian bank menurut penciptaan uang ada bank primer ya. Bank primer yang menciptakan uang kartal,
logam dan kertas ya, atau uang giral melalui cek ya, atau giro ya kan. Atau sebenarnya tabungan juga kita bisa ya. Kita kan bisa transaksi dengan rekening tabungan kita. Di sini kan ada e-banking ya. Jadi kan tidak perlu pakai cek lagi sebenarnya ya kan. Jadi pakai transaksi digital tuh udah menciptakan uang itu. Oke. Jadi yang menciptakan baik uang karta dan uang giral itu namanya bank primer. Jadi Bank Indonesia itu salah satunya ya. Kalau Bank Indonesia kan dia menciptakan uang kartal dan uang kartal saja, ya kan. Tapi kalau bank-bank seperti bank umum itu menciptakan uang giral. Nah, jadi kita kalau uang giral itu maksudnya kita kan nabung di bank, misalkan kan uang kita mengendap di bank, tapi kita bisa transaksi itu berdasarkan uang yang kita endapkan di bank. Sementara bank itu sendiri bisa meminjamkan uang yang sudah kita tabungkan. Nah, jadi menciptakan uang jadinya, ya kan? Nah, jadi aslinya mungkin uang yang dicetak sekian, misalkan begitu disimpan ke bank, yang beredar itu tidak seperti yang dicetak, tapi lebih banyak. Nah, itulah dinamakan bahwa bank umum itu bisa menciptakan uang giral. Ketika dia menciptakan uang giral, bisa dikatakan bank primer. Kemudian bank sekunder, nah ini kebalikannya ya. Jadi belum bisa mencetak uang kartal dan uang giral, kan? Uang giral lah terutama, kan? Tapi yang berperan sebagai perantara kredit dan simpanan. Jadi lebih terbatas lah, ya kan? Jadi belum sampai giro ya. Nah, jadi misalkan BPR, mungkin juga BPD. Tapi ternyata BPD bisa jadi misalkan BPD sudah bisa transaksi yang sifatnya giral kan bisa saja terjadi, ya kan? Nah, jadi BPD tidak lagi misalkan menjadi bank sekunder, bisa jadi bank primer, bank tabungan BTN, ya kan, atau BTPN ya, bank tabungan pensiunan ya, pensiun nasional kan bisa juga. Nah, jadi kalau bank sekunder mungkin dilihat dari perannya sebagai kredit dan simpan pinjam saja, ya kan. Kan BPR itu kan pangsanya kan memang yang hanya melayani simpan pinjam dan kredit saja. Nah, jadi dia lebih terbatas. Mungkin itulah yang dimaksud dengan bank yang sifatnya sekunder. Oke, bank menurut kantor. Jadi ada kantor pusat, ya kan? Kantor pusat tuh sebagai pusat perencanaan dan pengawasan. Jadi kalau Bank Kalbar itu kan kantor pusatnya di Pontianak ya. Nah, kan ada kantor pusat namanya tuh, ya kan. Tapi Bank Kalbar juga memiliki kantor di Jakarta ya. Nah, tapi itu walaupun di Jakarta dia namanya tetap kantor cabang. Nah, jadi ada kantor cabang penuh, ya kan, memberikan pelayanan jasa bank yang paling lengkap. Oke, jadi biasa kita kan ada kantor pusat, kantor cabang, kemudian ada kantor kas, ya kan. Cabang tuh ada lagi dipisah lagi, ada cabang pembantu KCP. BNI misalkan ada kantor cabang KC ya, kantor cabang BNI. Nah, biasa kalau di buku rekening tuh tertera dia, tertera. Tapi kalau yang bank umum rata-rata bank pemerintah tuh rata-rata bank umum ya, bank selain BPD itu kantor pusatnya di Jakarta. Jadi kalau ada BNI di Kalbar, BNI di Kota Pontianak itu biasanya bank BNI kantor cabang. Mungkin juga bisa disebut dengan kantor cabang penuh. Kantor cabang pembantu biasanya di Bank Kalbar ini biasa memiliki banyak kantor cabang pembantu. Nah, jadi biasanya umumnya Bank Kalbar ini, ya kan. Bank Kalbar atau BRI kan biasa banyak juga. Kemudian ada istilah bank kantor kas, ada kantor kas. Nah, khusus kantor kas biasanya hanya meliputi teller atau kasir. Jadi ini bank menurut kantor ya, atau letak kantornya, ya kan. Jadi ada kantor pusat, kantor cabang pembantu, dan kantor kas. Saya kira tidak terlalu rumit lah untuk membedakannya ya. Kemudian saya kira itu ya materi kita. Ada lagi tuh bank menurut, lupa saya, bank menurut prinsip ya, lupa berarti saya, prinsip syariah dan prinsip konvensional.
mungkin tak terano ya. Kan tadi malam buatnya tuh jadi nggak terdeteksi ya.